sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam ketar-ketir dan auto kejang-kejang lihat permainan Justin Hubner sebut miliki pertahanan bak tembok. 10 pertandingan krusial dan berat penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia lawan Jepang hingga Irak. Pelong, Ivar Jenner membaik, siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Irak bakal bawa kekuatan terbaik untuk hadapi Piala Asia 2023. Ketika yang lain remehkan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong, pelatih Yordania malah bilang begini. Media Vietnam ketar-ketir dan auto kejang-kejang lihat permainan Justin Hubner sebut miliki pertahanan bak tembok. Media asal Vietnam, The Thao 247 tampak terkesan dengan penampilan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner. Mereka terpukau dengan pertahanan Justin yang dianggap media Vietnam tersebut sangat kukuh bak tembok. Seperti diketahui, Justin merupakan salah satu pemain yang akan dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini dipersiapkan PSSI untuk mengawal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Media Vietnam itu terkesan dengan performa pemain berusia 20 tahun tersebut. Pujian ini dilontarkan setelah Justin ikut membantu Wolverhampton Wanderers U21 mengalahkan Sparta Praha U21 dengan skor 2-1 di Premier League International Cup 2023. Dalam pertandingan ini, bek berusia 20 tahun itu memegang ban kapten. Ia bermain selama 90 menit penuh dan menjadi tembok pertahanan yang kukuh untuk membantu Wolves U21 memenangkan ketiga poin melawan lawannya Sparta Praha. Media Vietnam aja terkesan dengan Justin Hubner. Bagaimana dengan kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. 10 pertandingan krusial dan berat penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia lawan Jepang hingga Irak. Kabar terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hanyalah Shin Tae-yong mendapatkan kontrak jangka pendek hingga Juni 2024. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong masih dipercayakan memimpin timnas Indonesia di 3 ajang penting, yakni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Nantinya hasil dari ketiga turnamen tersebut akan menjadi pertimbangan PSSI untuk memutuskan melanjutkan kontrak Shin Tae-yong atau tidak. Itu berarti ada 10 pertandingan penting yang akan menjadi penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Soal penilaiannya nanti diperpanjang lebih panjang sesuai dengan prestasi di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Saya rasa Coach Shin Tae-yong sudah berbuat maksimal, ujar Erick Thohir pada Oktober 2023 lalu, ketika mengantar timnas U23 ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Selain itu, timnas Indonesia juga kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun. Jadi, suatu prestasi yang luar biasa, tambah Erick. Saya mengapresiasi perpanjangan kontrak, tetapi kalau lebih panjang lagi, tentu saya berharap ada target-target yang disepakati. Saya berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong, saya ada kedekatan.
Ini hal yang baik untuk sepak bola Indonesia, imbuh Erick Thohir. Pak Erick sedikit banyak sudah ultimatum Coach Shin guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Pelong, Ivar Jenner membaik, siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Cedera yang dialami pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, perlahan sudah mulai membaik. Pemain Jong Utrecht ini berharap dirinya siap membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Ivar tidak menampakkan diri di skuad timnas Indonesia sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tidak dibawa ke skuad kala timnas Indonesia 2 kali membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Oktober 2023 silam. Kemudian, Ivar juga belum nampak kala timnas Indonesia melakoni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Ivar di lini tengah skuad Garuda pun cukup terasa. Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak, kemudian hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Cedera yang belum pulih menjadi penyebab Ivar belum bisa kembali ke skuad Merah Putih. Kabar baiknya, Ivar mengabarkan bahwa cedera yang dialaminya sudah mulai membaik. Gelandang berusia 19 tahun ini pun berharap dirinya siap membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Saya harap saya kembali pada periode selanjutnya pada Januari bersama timnas dalam kurung Indonesia, tulis Ivar. Tim asuhan Shin Tae-yong tentu akan sangat membutuhkan tenaga Ivar. Pasalnya, skuad Garuda tergabung di grup sulit di Piala Asia 2023, yakni grup D bersama dengan Vietnam, Irak, dan Jepang. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Ivar Jenner bisa merubah permainan lini tengah yang kedodoran? Admin berharap Ivar dan Marcelino siap main agar lini tengah timnas bisa lebih hidup dan berkreasi. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Irak bakal bawa kekuatan terbaik untuk hadapi Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional dalam kurung timnas Irak, Jesus Casas dikabarkan bakal membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi Piala Asia 2023. Hal tersebut jelas menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia yang sempat kalah 1-5 dari negara tersebut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Irak akan kembali satu grup di Piala Asia 2023. Mereka tepatnya tergabung dalam grup D bersama Jepang dan Vietnam. Pada pertandingan perdana, skuad Garuda akan langsung berhadapan dengan Irak. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan kesempatan terbuka lebar bagi semua pemain berdarah Irak, baik yang bermain di liga lokal maupun internasional. Walau demikian, Casas menekankan para pemain harus mempunyai kualitas terbaik jika ingin menembus skuad utama. Daftar tim Irak untuk Piala Asia akan mencakup pemain-pemain terbaik dari dalam dan luar Irak karena tidak ada tempat yang dalam kurung tidak disediakan untuk pemain manapun, ujar Jesus Casas. Tak ayal, timnas Indonesia juga harus pasang kuda-kuda lebih awal menjelang Piala Asia 2023. Selain memanggil pemain yang tentunya lebih layak. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah timnas akan menjadi bulan-bulanan atau malah membuat kejutan? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Ketika yang lain remehkan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong, pelatih Yordania malah bilang begini, katanya,
Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang mendapat sorotan tajam usai kekalahan telak melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama skuad Shin Tae-yong juga belum membaik setelah kembali gagal membawa pulang poin kemenangan melawan Filipina. Tak heran jika banyak yang meremehkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dengan performa skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong yang disebut-sebut sedang melempem ini, melihat komposisi grup A tentu bukan menjadi hal yang mudah bagi Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos fase grup. Termasuk timnas Indonesia U23, pelatih Yordania menyebutkan bahwa masing-masing tim punya peluang yang sama untuk lolos. Tim di grup A punya peluang yang sama untuk lolos ke babak pertama dalam upaya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kata pelatih Yordania soal kemungkinan menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia U23. Semua tim sudah mencapai level yang dekat dan mencapai prestasi jauh di turnamen adalah hak sah bagi semua peserta, lanjutnya. Hal ini bisa menjadi dorongan semangat tersendiri bagi timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong untuk bermain maksimal di Piala Asia U23 karena tidak dianggap remeh oleh lawan. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.